Ada pertanyaan? Untuk agenda hari ini seperti apa Pak? Agenda. Terima kasih. Agenda hari ini kita mendengar tanggapan terhadap revisi dari penasihat hukum dari tim kami terkait keberatan kami terkait surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Tadi sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan minggu depan kita menunggu putusan selah. Ketika putusan selah ini ada dua kemungkinan. Ketika memang diterima, ya kita bersyukur alhamdulillah. Kalau memang tidak diterima, ya kita berlanjut pada tahapan selanjutnya yang menunjukkan saksi dan alat bukti. Nah, tentunya juga kami berharap eksepsi kami mampu diterima dan mampu dipertimbangkan dengan baik. Kami sangat berharap seperti itu sebagai tim kuasa hukum. Nah, ya, ini kan permasalahannya nih. Vicky berada di rutan Salemba dan kami berada di pengadilan. Secara teknologi memang kita belum mampu untuk menghadirkan satu sajian sidang secara secara online, secara maksimal. Nah, ini menjadi satu kendala tidak hanya kepada kami, tapi juga kepada orang lain tentunya. Dan ini juga kami meminta kepada majelis hakim supaya bisa dihadirkan. Walaupun ada keberatan karena memang ada protokol dan juga aturan daripada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada peraturan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penegakan COVID-19. Nah, tentunya kami juga sudah menyampaikan kami akan melakukan tes swab maupun tes uji daripada COVID supaya bisa dihadirkan, supaya perjalanan sidang ini maksimal, bikin mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu menyampaikan keinginan-keinginannya secara di depan persidangan. Jadi kita melihat nanti kami disuruh berkoordinasi dengan jaksa dan kami juga dengan rutan Salemba, apakah bisa dihadirkan atau tidak. Kami berharap juga bisa dihadirkan supaya hak-hak daripada terdakwa tidak tergilas oleh keadaan yang memang tidak kita inginkan keadaan ini. Oke, cukup ya. Bahwa dari dakwaan yang dibacakan, dari seluruh BAP yang sudah kami rangkum dalam satu intisari, banyak kejanggalan-kejanggalan secara substansi tentang kejadian, tentang bagaimana metode penyidikannya dan sebagainya. Itu yang menjadi satu kelegaan hati kami bahwa apa yang didakwaan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya itu tidak banyak yang berbeda. Oleh karena itu, ya kami berharap sekali bahwa yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan kami yakin itu bahwa jangan sampai kemudian ada satu orang yang tidak bersalah dihukum. Lebih baik kita membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, sudah disampaikan juga tadi oleh klien kami bahwa dia melakukan itu semata-mata untuk menjaga harkat dan martabat orang tuanya. Dan dia sudah katakan tadi di dalam persidangan bahwa dia adalah seorang suami yang sah secara hukum dan memiliki buku nikah, dilindungi oleh undang-undang pernikahan, bahkan diwajibkan menjaga harmonisasi, menjaga harkat dan martabat daripada keluarga. Itu adalah perintah undang-undang. Nah, ketika Vicky melakukan dan menjalankan perintah undang-undang, juga menjalankan syariat agamanya, Islam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tapi nyatanya bahwa tidak akan melakukan usaha. Nah, ini yang akan kita buktikan nantinya kepada masyarakat. Mungkin tidak andaikan itu terjadi kepada siapa? Kepada kami, kuasa hukum, kepada jaksa, kepada polisian yang laki-laki maupun yang hakim, kami yakin akan melakukan hal yang sama untuk mencegah ketika seorang istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, bagaimana perasaannya. Kita mampu membayangkan kondisi malam itu seperti apa. Ketika seorang suami mampu menahan sebenarnya emosi, bagaimana tidak kejadian kekerasan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan daripada majelis hakim melihat daripada fakta
dan kenyataan di lapangan bahwa apa yang dilakukan semata-mata untuk melindungi dan menjalankan amanah daripada undang-undang, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Suami mana yang rela istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain? Entah apa yang terjadi di dalam, baik 1000 alasan boleh dikatakan ataupun 1000 tuduhan juga bisa dituduhkan, tapi fakta daripada kejadian tidak akan pernah lari, karena itu menjadi sebuah realita. Ada rekamannya, kan gitu, ada orang-orangnya di sana, apa yang terjadi di sana. Kalau malam itu saja bisa terjadi, kita juga melihat apa yang terjadi malam-malam sebelumnya, kan kita juga akan ungkap nanti di persidangan. Kira-kira seperti itu. Seperti atau dari berbeda secara orang maupun agama, dan di saat istri saya teranggarkan untuk saya melakukan sesuatu hal yang membaik di dalam rumah, saya ada orang yang melakukan sesuatu utamakan menyelamatkan anda saya. Makanya saya melakukan hal itu. Dan perlu diketahui saat saya melakukan penggerbekan dan saat itu semata-mata sebenarnya saya untuk menyelamatkan sisi rumah tangga saya, dan bisa saya melakukan seperti itu mungkin dengan saya bicara yang mereka sebagai seorang mau keluar dia muslim dan mau agak mampu, saya tidak pernah bisa menggunakan orang awal menguliakan kita bingung menguliakan diri. Baik, saya sampaikan ada apa lagi? Ya, saya orang yang begitu semua buat semoga keluarga baik. Ini saya akan tulis untuk memberikan lain-lain, namun itu konsekuensi karena saya sebagai kebiasaan dan kesalahan. Cuma saya minta keadilan seluruhnya sebagai suatu kami dan maupun negara dan diri atas aturan dan juga saya meminta agar kita semoga ada pertimbangan yang lain, karena ini adalah teman-teman ada yang memang menjelas semua. Namun dalam hal seperti nantinya saya akan sampaikan berita ataupun hal-hal nantinya yang berkesangan. Jika berkenan saya bisa dihadirkan persidangan langsung. Walaupun nanti setelah sidang saya bisa dikembalikan ke rutan, karena dalam kondisi sidang seperti saya sulit sekali bisa mengikuti persidangan yang baik. Saya tidak mendengar, saya tidak merespon, belum di dalam connection itu baru saya minta tahu nanti saya apa. Terima kasih.